Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan persekutuan Komisi Wanita Ester pada sore hari ini, kita bersama-sama akan merenungkan satu tema, doa kita dan waktu Tuhan. Kita akan membaca teks firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat 8 sampai 13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diuji sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menantikan sesuatu atau menunggu terkadang bukan hal yang mudah untuk kita lakukan. Terlebih jika kita harus menantikan sesuatu yang hasilnya menimbulkan banyak keraguan, karena kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Menunggu atau menantikan sesuatu jelas bukan hal yang mudah untuk kita lakukan. Terlebih jika hal itu kita kaitkan dengan menunggu atau menantikan jawaban dari doa kita selama bertahun-tahun yang terus kita doakan dengan serius. Terkadang kita sering ragu terhadap kedaulatan Tuhan di dalam hidup kita. Kita cenderung mengutamakan diri kita sendiri, tidak percaya pada waktu ilahinya. Namun kita perlu memahami bahwa penting untuk mempercayai Tuhan. Kita perlu percaya dengan sepenuh hati bahwa Tuhan itu selalu tepat waktu. Waktu Tuhan didasarkan pada rencana dan tujuannya, dan tidak akan ada yang bisa menghalangi jika kita bersandar kepada Dia. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca latar belakang teks ini, maka teks ini dituliskan oleh Lukas pada masa ketika Herodes Agung berkuasa. Ketika itu hidup juga seorang imam yang taat, yaitu Zakaria bersama dengan istrinya Elisabet. Keduanya dikatakan hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Namun mereka tidak memiliki seorang anak, karena Elisabet adalah seorang perempuan mandul dan keduanya sudah berusia lanjut. Dengan demikian, Zakaria dan Elisabet tentu mengalami hal yang tidak mudah. Tekanan tentu saja mereka hadapi. Gunjingan sudah pasti, karena mandul itu adalah satu aib. Ditambah lagi secara politik mereka hidup pada masa pemerintahan Herodes Agung, seorang raja yang kita kenal sebagai seorang raja yang kejam. Di dalam catatan Injil Matius, Raja Herodes Agung pernah memerintahkan pembunuhan semua anak yang berusia 2 tahun ke bawah, karena dia paranoid terhadap kemungkinan akan kehilangan tahtanya akibat kelahiran Yesus Kristus. Ditambah lagi masa itu dipandang sebagai saat di mana Tuhan berdiam diri. Selama 400 tahun tidak ada nabi yang diangkat oleh Tuhan. Tidak ada mujizat, tanda-tanda atau keajaiban yang luar biasa, hanya keheningan yang begitu lama. Apakah Tuhan telah melupakan umatnya? Apakah Dia telah meninggalkan mereka? Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu di mana Zakaria hidup adalah masa keheningan. Namun ketika waktu itu Zakaria dan rombongannya sedang bertugas melakukan tugas keimaman. Ketika itulah terjadi peristiwa yang luar biasa. Ketika itu Zakaria sedang melayani tugas sebagai seorang imam di hadapan Allah. Ketika dia dan rombongannya sedang bertugas menurut adat istiadat para imam, ia dipilih melalui undian untuk masuk ke dalam bait suci Tuhan
dan membakar dupa. Dan seluruh rakyat banyak berdoa di luar pada saat pembakaran dupa. Dan tampaklah kepadanya seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah dupa. Malaikat Gabriel mendatangi Zakharia dan memecah keheningan yang telah terjadi selama 400 tahun dengan membawa satu kabar baik bahwa dia dan istrinya akan segera memiliki seorang anak laki-laki dan haruslah mereka menamai dia Yohanes. Dia akan menjadi seorang anak yang penuh dengan Roh Kudus dan dia akan membuat banyak orang bertobat. Artinya Tuhan telah menjawab doanya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan telah menjawab doa Zakharia dan Elisabet istrinya. Zakharia mungkin telah bertahun-tahun berdoa agar Tuhan memberinya seorang anak. Sekarang dia bergumul menerima pesan malaikat Gabriel karena Elisabet sekarang sudah terlalu tua untuk melahirkan. Namun inilah waktu Tuhan untuk menjawab doanya. Ingatan Tuhan itu sempurna. Dia mampu mengingat setiap doa-doa kita, tidak hanya bertahun-tahun, tetapi juga sampai generasi-generasi mendatang. Tuhan tidak akan pernah melupakan doa kita. Dia menjawab setelah sekian lama kita mendoakannya. Terkadang jawaban Tuhan adalah tidak atau mungkin tunggu. Tetapi tanggapan Tuhan selalu didasarkan kepada kasih-Nya yang sempurna. Meskipun cara-cara Tuhan tidak sepenuhnya terselami oleh pikiran kita, tetapi rencana Tuhan itu selalu sempurna. Hal ini seharusnya memberi kita keyakinan bahwa ketika kita menantikan Tuhan sekalipun terkadang dia nampak diam, dia akan tetap bekerja untuk mewujudkan rencananya yang sempurna dan penuh kasih. Di dalam setiap pekerjaan Tuhan akan ada selalu tujuan yang besar, waktu yang tepat, dan satu cerita yang layak untuk ditulis. Tuhan tidak akan pernah membuat kesalahan. Dia tidak pernah terlambat. Dia suka memberikan kejutan. Hal-hal yang juga menegangkan yang mungkin terjadi. Tetapi itu akan selalu menyenangkan. Dan Zakharia mengalaminya. Dia meminta seorang anak laki-laki. Tetapi Tuhan memberinya lebih dari itu. Anaknya Yohanes akan menjadi seorang nabi yang membuka jalan bagi kedatangan Mesias. Pengalaman Zakharia menunjukkan satu kebenaran penting yang seharusnya menguatkan kita ketika kita berdoa. Waktu Tuhan jarang sekali sesuai dengan waktu kita, tetapi waktunya selalu tepat bagi kita. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu Tuhan berarti tindakannya di dalam hidup kita. Dia tahu persis apa yang kita butuhkan dan kapan kita membutuhkannya. Ketika Tuhan turun tangan, semua kekhawatiran kita akan hilang. Dan kekurangan kita akan berubah menjadi kelimpahan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu mengingatkan diri kita sendiri bahwa waktunya bukanlah waktu kita. Ketika kita tidak mendapatkan hasil yang instan, kita cenderung mempertanyakan waktunya. Tetapi Tuhan melihat kita semua. Dia berada di luar jangkauan waktu. Dia tidak memiliki batasan waktu. Kesabaran kita berhubungan langsung dengan seberapa besar kita mempercayainya. Tuhan ingin kita percaya kepadanya. Bahkan ketika segala sesuatu tidak berjalan baik bagi kita. Menantikan waktu Tuhan itu memerlukan komitmen. Tetapi marilah kita tetap percaya kepada Dia. Mazmur 27 ayat yang ke-14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mari kita menunggu Dia karena waktunya selalu tepat. Dia bekerja sesuai dengan jadwal kekalnya dan bukan jadwal kita. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, menunggu apapun dan siapapun bisa jadi sulit. Namun kita tidak bisa mengharapkan Tuhan bekerja lebih awal. Dia mempunyai rencana untuk kita masing-masing.
dan Dia akan bekerja hanya sesuai dengan jadwalnya. Tuhan tidak pernah terlambat dan jarang datang lebih awal. Dia selalu tepat pada waktunya. Itulah yang dikatakan oleh Dylan Brooks. Waktunya mungkin bukan waktu kita, tetapi akan selalu sempurna. Itu adalah kata Karen Whitmire. Biarlah renungan singkat ini mengingatkan setiap kita, waktu Tuhan bukan waktu kita, tetapi ingatlah, waktunya akan selalu tepat dan sempurna. Ketika hari ini saudara sedang bergumul dengan doa-doa yang begitu lama kita doakan, biarlah kita tetap sabar untuk menantikan waktu Tuhan. Amin.